Keretanya itu lebih panjang daripada NU. Tetapi ketika ditanya tentang NU, mereka tidak mengenal apa itu NU. Bahkan banyak di antara mereka itu yang mengatakan kami ini tidak NU-NU-an di Sumatera. Ya. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Ketua PJNU, jadi ada yang orang yang amaliyahnya itu ahlu sunnah, tapi fikrohnya mungkin berbeda dengan kita. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi hal seperti itu? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kenapa kita harus ber-NU? Saya yakin karena NU ini didirikan oleh para ulama, para aulia, para kekasih. Dan proses mendirikan NU itu tidak seperti proses mendirikan partai. Mendirikan partai sehari mungkin beberapa orang kumpul, mungkin minggu depan sudah bisa dideklarasikan. Mendirikan NU tidak semudah deklarasi parpol, apalagi deklarasi capres cawapres. Ya. Tetapi proses mendirikan NU ini butuh waktu bertahun-tahun. Mbah Hashim itu mendapat isyarah dari Syekhona Khalil. Ya, itu beberapa tahun sebelum NU berdiri. Jadi isyarahnya itu tidak begitu kita ini istiqoroh terus langsung begitu tidak. Bahkan dulu itu Mbah Nyai Hashim itu sampai puasa 3 tahun. Ya. 1 tahun ditujukan untuk santri, untuk pondok, 1 tahun untuk zuriyahnya, dan 1 tahun itu untuk NU. Jadi melalui proses yang luar biasa. Ya, barulah kemudian isyarah itu turun lewat Syekhona Khalil, lewat Ki As'ad, diterima tongkat ya Jabar, ya Kohar dan sebagainya itu. Jadi kita ini mengikuti NU bukan asal sembarangan. Dan ternyata sekarang ini sudah terbukti, ya, bahwa di Indonesia ini hanya NU dan Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah nggak seberapa. Hanya NU yang masih punya jargon cinta tanah air, hubbul watan minal iman. Tidak ada organisasi lain yang berani punya jargon seperti itu. Dan itu bukan hadis ya, mohon maaf. Jadi hubbul watan minal iman itu panjenengan cari di kutubus sitah juga nggak akan ketemu. Karena itu dawuhnya para ulama, dawuhnya Mbah Hashim. Tetapi itu bisa dijadikan pegangan untuk mencintai NKRI. Selama NU kompak, selama NU solid, Indonesia ini insya Allah akan aman. Tetapi ketika NU-nya sudah mulai terpecah-pecah, berhati-hatilah kita. Kenapa? Kalau tadi PJNU, Ketua PJNU mengatakan ada yang punya fikroh ingin mendirikan negara Islam dan sebagainya, ini luar biasa bahayanya. Kenapa? Karena ketika kita ini negara ini berdasarkan agama, jangan berharap kita ini bisa kumpul-kumpul maulidan ya, sholawatan, bisa dibubarkan, bisa ditangkap ya. Tetapi ketika yang memimpin negara ini adalah yang nasionalis didampingi oleh orang yang religius, maka insya Allah maulidan, sholawatan, yasinan, hibaan, tahlilan sampai kapanpun akan tetap
Jadi kita jangan jadi nggak perlu baper kata orang sekarang itu. Ketika amaliyah kita ini dibid'ah-bid'ahkan. Tugas NU itu banyak, bukan hanya mulut kan toh. Jadi kalau hanya dibid'ahkan itu kecil, nggak ada apa-apanya. Mereka bilang bid'ah, kita dimusyrik-musyrikkan, dikafir-kafirkan itu kecil. Ya kok dibid'ahkan. Gus Dur itu sudah biasa, bukan hanya dibid'ahkan Gus Dur itu dikafirkan. Ada kelompok yang mengkafirkan Gus Dur. Tapi ketika Gus Dur diberitahu, Gus panjenengan dikafirkan oleh si fulan, jawabannya Gus Dur sederhana, alah saya dikafirkan gampang, besok baca syahadat lagi gitu aja kok. Itu Gus Dur begitu. Bukan hanya dikafirkan, Gus Dur itu pernah dicap nggak akan masuk surga. Ya karena dikafirkan otomatis nggak masuk surga. Gara-gara apa? Gus Dur itu kalau ke Malang, beliau itu nggak pernah nginep di hotel, nginepnya di rumah temennya. Temennya ini pendeta. Ketua PJ aja nggak berani nginep di rumah pendeta ya. Gus Dur nginep di rumah temennya yang pendeta. Gara-gara Gus Dur nginep di rumahnya pendeta, akhirnya Gus Dur dicap kafir. Itu baru nginep loh, belum ngapa-ngapain. Gus Dur pernah ceramah di gereja, isunya Gus Dur dibaptis dan sebagainya, itu pernah muncul seperti itu. Ya, nah, akhirnya gara-gara itu Gus Dur pernah dicap tidak masuk surga. Nah, gara-gara ini satu ketika beberapa hari setelah Gus Dur wafat, itu sekelompok pendeta bertakziah ke Tebuireng. Ya, beberapa pendeta datang ke Tebuireng. Nah, setelah takziah itu, ya nggak tahu namanya pendeta itu doanya apa tahlilan atau apa yang kita nggak tahu ya ala mereka ya. Itu pendeta-pendeta ini kumpul di depan pondok. Mereka berbicara. Saya dengar ada kelompok Islam yang mengatakan Gus Dur itu nggak masuk surga, Gus Dur pasti masuk neraka. Nah, maka pendeta yang paling sepuh ya, mungkin suriahnya pendeta itu. Kira-kira kalau di NU suriah lah ya. Nah, suriah apa? Kok suriah? Pendeta yang paling tua itu akhirnya ngomong, sudah teman-teman kita nggak usah gelisah, nggak usah sedih. Kelak kalau Gus Dur ditolak masuk surganya umat Islam, kita ajak Gus Dur masuk surga kita. Jadi mereka sudah punya kaplinan surga sendiri. Kenapa? Saking cintanya mereka kepada Gus Dur. Loh, orang yang non muslim saja sangat mencintai Gus Dur. Lah kok ada kelompok Islam yang mengkafir-kafirkan. Maka kalau kita ini dibid'ahkan, dimusyrikan itu kecil. Tetapi ketika NKRI mulai terancam persatuannya, mulai terancam perdamaiannya, karena sekelompok kecil orang yang berusaha merubah bentuk negara, berusaha merubah dasar negara, warga NU tidak boleh tinggal diam. Ya, nggak ada gunanya kita ini teriak-teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati, nggak ada gunanya ketika ada orang mengancam negara, kita ini diam saja. Siap. Siap. Dulu waktu Gus Dur dijatuhkan luar biasa, ada pasukan berani mati, 300.000 orang mau menyerbu Jakarta membela Gus Dur. Ya, banter-banter luar biasa. Waktu itu katanya pasukan berani mati tapi takut lapar. Repot begini. Nah, jadi itulah mengapa kita ini harus ber-NU. Bukan hanya jamaahnya, tapi juga jamiahnya. Ya. Makanya kita tidak perlu melayani debat atau
ketika ada orang yang membid'ahkan, ketika orang yang amaliyah kita itu nggak perlu kita layani. Kenapa? Mereka punya dasar, kita juga punya dasar. Kalaupun dasar kita misalnya kitab rujukan kita ditumpuk setinggi 2 meter, mereka tetap nggak akan mau menerimanya, nggak masuk Pak Eko, ya kan? Nggak masuk. Kenapa? Karena dasarnya mereka punya imam sendiri. Ya, makanya kita perhatikan, kita nggak perlu baper gara-gara itu. Jadi pengurus-pengurus NU yang semangat untuk menjadi pengurus NU, kalaupun mereka ada mas-mas, ada adik-adik atau saudara-saudara ini yang nggak jadi pengurus NU, tetaplah bangga menjadi warga NU. Makanya tadi saya sampaikan dawuhnya Pak Hasyim, siapa yang mau ngurus NU saya anggap santriku, siapa yang menjadi santriku saya udah akan husnul khotimah. Nah, ini maksudnya apa? Jadi dawuhnya Pak Hasyim, siapa yang mau ngurus NU, bukan siapa yang mau jadi pengurus NU. Ya kan? Artinya ngurus NU nggak wajib jadi pengurus, tapi pengurus NU wajib ngurusi NU, harus mau ngurusi NU, harus bisa ngurusi NU, jangan minta diurusi apalagi jadi urusan. Paham jadi urusan? Nah. Jadi ini. Jadi kalau acara begini nih, bukan pengurus NU-nya yang sukses sebenarnya, yang jadi santrinya Mbah Hasyim itu, ya yang ngurus, yang masang teror, yang gelar karpet, yang bikin banner, semuanya ini bagian daripada ngurus NU, dan mereka semua termasuk santrinya Mbah Hasyim. Jadi tidak harus jadi pengurus, sebab kalau semua jadi pengurus, terus yang diurus siapa? Iya, pengurusnya nggak banyak saja itu nggak ada yang diurus, apalagi pengurusnya banyak. Akhirnya jadi ngurus pengurus nanti ya. Ada itu pengurus non sewu, ya. Ada pengurus nggak jadi pengurus, tapi minta dimasukkan jadi pengurus harian. Pokoknya kalau nggak, akhirnya dimasukkan jadi pengurus harian. Setelah namanya dimasukkan jadi pengurus harian, ternyata nggak pernah muncul. Muncul kalau ada rapat setahun sekali. Loh Mas, sampai ini pengurus harian, kok tiap tahun baru datang? Itu namanya pengurus tahunan. Iya kan? Ya. Pengurus harian itu kalau ada kegiatan ya harus datang, rapat ya datang, kegiatan ini datang. Kalau pengurus harian datangnya setahun sekali, itu namanya pengurus tahunan. Maka kita fokuskan saja. Jadi pengurus-pengurusan ini sudah, ya sekarang ini tahun politik yang menjelang pilpres, kita tidak perlu bingung, tidak perlu tetap samikna wa atokna dengan para ulama, tegak lurus dengan PBNU, ya tegak lurus dengan PCNU, PCNU tegak lurus dengan PWNU, PWNU tegak lurus dengan PBNU, insya Allah selamat semuanya. Kalau yang nggak jadi pengurus monggo lah, tapi yang jadi pengurus hendaknya jangan buka lapak sendiri-sendiri, ya punya dagangan sendiri-sendiri, jangan. Kita ikut saja. Seperti saya ini sering ditanya, jenengan milih siapa? Ya kan saya jawab, saya ini sekarang ketua PCNU, sering dapat undangan tim sukses ini, tapi ya nggak pernah saya datangi. Kenapa? Kalau saya datang ke calon presiden atau apa itu saya melanggar kan, karena sekarang ketua PJ, dulu masih belum jadi pengurus ya gak masalah, tapi sekarang ketua PJNU, NU harus kita tempatkan lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Kalau mau ya gampang saja, ya
Tetapi janganlah kita ini menjual untuk harga yang murah NU-nya ini. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, makanya bersemangatlah ke rumah ketua-ketua ranting ya. Jadi ada ketua ranting yang hadir di sini? Ada. Alhamdulillah. Saya selalu senang dan bahagia ketika banyak ketua ranting yang datang. Kenapa? Karena mereka inilah, beliau ketua ranting inilah yang menjadi pengurus NU yang sejati, yang hakiki, yang punya masa, yang punya jamaah, itu ketua ranting. Sering ya, ketua ranting ini menjadi ujung tombak, sekaligus kadang-kadang ujung tombok. Tahu ujung tombok? Kalau ada acara sering nombok, iya jadi itu. Kalau ujung tombak pasti karena mereka yang paling dekat dengan jamaah. Tapi ketika ngadakan acara sering tombok, sehingga menjadi ujung tombok. Makanya saya selalu menghibur Kiai panjenengan sebagai ketua ranting itu, insya Allah besok urusan NU hisabnya yang paling cepat ketua ranting. Ketua. Amin. Kenapa? Tidak ada yang dihisap pun sering tombol. Ketua ranting. Ketua MBC agak lama dikit. Karena ngurusi sak kecamatan. Ketua PC ngapunten ya mungkin lebih lama dikit ada daripada ketua PC. Ketua PW makin lama, yang paling lama itu ketua PBN. Banyak yang dihisap. Komisaris ini, komisaris itu, komisaris ini, komisaris itu. Banyak. Ketua ranting kan nggak ada yang jadi komisaris, tapi komisaris desa ya. Yang nggak dapat apa-apa komisaris desa, ya. Tetapi insya Allah jadi panjenengan ketua ranting inilah yang sesungguhnya menjadi ujung tombak. PBNU tanpa ketua ranting gak jalan. Gak jalan. Saya ini walaupun menjadi ketua PJNU kadang-kadang gak kenal dengan jamaah. Maka saya serahkan kepada MBC. MBC diserahkan kepada ranting. Ketika ada acara saya usahakan saya datang. Jadi saya ini makanya tadi kita saling berbagi cerita dengan Kiai Panji Taufik tadi ya. Apalagi wilayahnya ini kan luar biasa. Nah, saya ini beliau jadi ketua PCNU sudah berapa tahun ya? Tiga periode. Ya Allah. Oh betah jadi ketua PCNU. Tetap. Saya baru berapa bulan aja sudah berharap dan cepat selesai gitu ya, jadi cocok banget ketua PC sampai 3 periode kok betah ya. Padahal wilayahnya luar biasa. Saya ya tadi beliau tadi ini titik ketiga ya, setelah ini masih ada lagi. Karena itu seandainya boleh milih itu lebih baik jadi pengurus IKPT daripada pengurus NU ya. Nah, saya baru berapa bulan saja. Ya mohon maaf, sekarang punya kesibukan baru. Saya punya acara mingguan tiap hari Selasa Bahsul Masail di pengadilan ya. Yang tahu itu PCNU itu ya. Bahsul Masail di pengadilan, adu ibarat, adu ibarat, rujukan dan sebagainya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Namanya juga sudah memegang amanah, ya harus tahu resikonya, harus tahu menghadapi resikonya. Dan inilah lebih enak jadi ketua PCNU Sumeneb kira-kira ya. Jadi ya, tenang, saya lihat beliau tenang walaupun sudah tidak ditilah saya. Masya Allah. Tetapi itulah kita punya medan dakwah, kita punya medan perjuangan yang berbeda-beda. Di Madura, misalnya di sini mungkin, apalagi di wilayah tetangganya, misalnya Pamekasan itu, masya Allah luar biasa itu ya. Jadi ya amaliyahnya sih NU, tapi kadang-kadang ya seperti itu. Makanya Bupati Pamekasan itu ya sering curhat. Kebetulan wali santri, jadi saya kalau nginep di itu mesti
ya disampaikan kondisi di Pamekasan dan sebagainya. Ya sudah, yang penting pokoknya kita jaga wilayah kita masing-masing, jangan sampai kemudian kita kecolongan, ya. Jadi ketua MPC yang sering-sering nyambangi ranting-rantingnya, kalau ketua APC ya sering-sering nyambangi MPC-nya, Hirba dan sebagainya. Kalau di Madura ini sebenarnya rakyatnya itu gampang kok sebenarnya. Madura itu kalau sama NU, sama Kiai, sama apa itu luar biasa, ya. Jadi tinggal kita bagaimana mendekati mereka saja, ya. Memang kalau menjelang Pilpres ini kan sudah ada deklarasi. Saya ditanya ini bagaimana ini kok Cak Imin berpasangan dengan Anies Baswedan. Itu saya sering mohon maaf, saya nggak kampanye karena saya bukan calon, saya bukan pendukung. Ya saya jawab, itulah di politik ini tidak ada yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Urusan akidah, urusan ibadah NU tetap solid. Tapi urusan politik NU bisa, bukan NU ya, tapi bisa saja seseorang itu yang awalnya bermusuhan, tetapi kemudian dalam urusan politik bisa bergandeng tangan menjadi calon dan calon wakil. Nah inilah di politik. Maka NU tetap kita ini sami'na wa ata'na dengan pimpinan, insya Allah dengan demikian kita ini bisa selamat dan tetap, karena keutuhan NU ini jauh lebih penting dibandingkan dengan kepentingan atau keuntungan pribadi. Mungkin ini saja sekedar motivasi kepada semuanya, karena setelah ini kita masih ada acara di kantor, calon kantor yang moga-moga cepat jadi. Mungkin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati semuanya, mohon dimaafkan. Wa akhiran hadanallah. Oh iya, sebelum saya tutup, tadi sudah kita baca, maka istighosah ini akan saya ijazahkan kepada panjenengan semuanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan istighosahnya Mbah Hasyim ini kepada panjenengan semua, semoga berkah. Amin. Kalau ada kata-kata tidak berkenan mohon dimaafkan. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tutup dulu dengan doa, semoga kita diberikan umur yang berkah, berkah para putri soleh-solehah yang manfaat dan kelak diberikan husnul khotimah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah.